Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik kelas 4? Bapak doakan kalian semua sehat. Hari ini Bapak akan melanjutkan materi di LKS halaman 23. Bapak ulangi, adik-adik bisa disiapkan LKS-nya, dibuka halaman 23. Kita akan melanjutkan materi di bagian 4, yaitu mengatur paragraf di Microsoft Office Word mengatur paragraf. Nah, untuk apa Pak mengatur paragraf Untuk mengatur paragraf di sini digunakan untuk mengatur teksnya menjadi rata kanan, rata kiri, rata tengah, bahkan rata kanan dan rata kiri. Bagaimana Pak caranya? Caranya di sini syaratnya adik-adik mengetik dulu satu buah paragraf seperti ini boleh. Nah, lalu yang pertama di blok dulu paragrafnya. Klik di sini seperti biasa, lalu blok ke bawah di blok dulu teksnya. Nah, untuk mengatur paragrafnya ada di menu Home, lalu pada bagian grup paragraf Di sini nih 4 ini ada Align Text Left yaitu pengetikan rata kiri. Kemudian ada Center. Center ini untuk rata tengah. Lalu ada Line Text Right itu ada di pengetikan rata kanan. Dan yang terakhir ada Justify, di situ untuk pengetikan rata kanan dan rata kiri Bapak coba satu persatu, misalkan Bapak klik yang left dulu yang ini. Nah, otomatis paragrafnya akan rata kiri Kemudian kalau mau di tengah center, klik aja. Oke, jadi teksnya akan menjadi rata tengah. Misalkan rata kanan. Nah, teksnya menjadi rata kanan Kemudian Bapak mau rata kanan dan rata kiri untuk paragrafnya. Itu pilih yang Justify Oke, kita klik. Nah, seperti ini Jadi secara otomatis dia akan rata kanan dan rata kiri Oke. Di situ silahkan ditandai aja pintar ABCD-nya untuk belajar nanti supaya lebih paham lagi. Bapak lanjut materi berikutnya nomor 5 yaitu icon line spacing. Apa sih Pak? Yaitu untuk mengatur jarak antar teks Semisal seperti apa Pak? Seperti ini. Kita blok dulu seperti biasa paragrafnya. Nah, kita akan mengatur jaraknya jarak antar teks. Nah, oke. Ada di menu apa Pak? Yang pertama ada di menu Home, lalu di paragraf. Ini icon ini yang icon panah ke atas dan ke bawah ini disebut dengan line and paragraph spacing Kita klik aja. Misalkan jaraknya. Nah, perhatikan berbeda Ada jaraknya 2,0, 2,5, jaraknya 3,0. Yang paling banyak digunakan itu 1,0 atau 1,15 bisa. Nah, itu yang disebut dengan line spacing yang itu mengatur jarak antar kalimat atau paragraf. Nah, seperti ini. Oke, paham Jadi untuk mengatur jarak antar teks atau paragraf bisa di menu Home, lalu pilih icon line and paragraph spacing. Klik aja arah panahnya. Bisa diatur mau 2,0, 2,5 dan seterusnya Oke. Lalu berikutnya lanjut langsung ke halaman 24 Kita habiskan aja materinya. Di halaman 24 di bagian C itu ada penomoran. Jadi penomoran di sini digunakan untuk apa Pak? Yaitu untuk memberikan nomor di teks memberikan nomor di teks. Oke, numbering itu bahasa Indonesianya penomoran. Oke, supaya lebih paham Bapak kasih contoh. Untuk memberikan numbering, klik tab Home nih, home klik tab Home. Lalu perhatikan di sini ada icon numbering. Nah, sebelum diberi numbering, pastikan teksnya sudah di blok. Di sini ada ayam, sapi, kambing. Nah, Bapak akan kasih nomor, misalkan ayam 1, sapi 2, 3 kambing misalkan. Kita blok dulu Lalu pilih icon numbering yang arah panah ini diklik.
Nah, di sini bisa dipilih ada 1, 2, 3 angka ya, ada angka, ada huruf ya, ada Romawi. Boleh kita klik aja yang angkanya. Oke, jadi setelah kita kasih numbering di teksnya ya, tulisannya ayam, sapi, kambing ini ada nomornya. Ada nomor 1, 2, dan 3. Misalkan ada di bawahnya lagi nomor 4 dan seterusnya ya. Jadi numbering digunakan untuk memberikan nomor pada teks ya. Oke, contohnya kayak gini. Oke, Bapak ulangi. Blok dulu teksnya. Lalu di menu home, pilih icon numbering yang ini. Oke, kita pilih angka 1, 2, 3. Nah, kayak gini ya. Pak, kalau saya nggak mau pakai numbering lagi gimana Pak? Klik lagi sini. Pilih yang non. Nah, non ya. Jadi secara otomatis dia tidak ada nomornya lagi. Berikutnya nomor 2 ada bullets ya. Bullets ya. Nah, itu di halaman 24 ada bullets. Bullets ini untuk apa Pak? Bullets ini biasanya untuk memberikan tanda ya. Misalkan tanda checklist, tanda lingkaran ya, tanda bulat dan sebagainya. Supaya lebih paham, silahkan dibuka halaman 25 pintar. Di halaman 25 itu ya, di situ ada tanda checklist, ada tanda bulat ya. Nah, itu untuk memberi tanda aja. Misalkan gini. Bapak memiliki teks Andri, Ferry, Suci. Nah, si Andri, Ferry, dan Suci ini dia sudah mengerjakan tugas. Nah, untuk memberi tanda, Bapak memberikan tanda checklist ya. Oke, itu bullet. Oke, gimana Pak? Di blok dulu ya, ketiganya ini di blok dulu. Lalu di menu home, pilih yang namanya bullet. Nih, bullet. Nih, oke ya. Setelah itu, Bapak berikan tanda checklist seperti ini karena mereka sudah mengerjakan tugas ya. Atau mau beri tanda bullet boleh seperti ini. Atau tanda yang lain. Nah, kayak gini ya. Jadi bullets digunakan untuk memberikan tanda pada teks ya. Oke, Bapak ulangi ya. Yang pertama di blok dulu, jangan lupa. Di blok dulu teksnya, di menu home, pilih icon bullets nih, yang ini nih, yang bulat ini. Nah, silahkan dipilih tanda checklistnya. Bisa ya, pintar ya? Oke, itu bullets. Lanjut di halaman 25, itu ada border and shading. Border and shading. Border apa sih Pak? Border ada penjelasannya di halaman 26, yaitu untuk memberikan bingkai ya, untuk memberikan bingkai. Shading itu untuk menentukan warna pada latar belakang ya. Oke, kita coba ya. Untuk memberikan border ya atau bingkai, di sini Bapak sudah memiliki satu buah paragraf atau satu buah teks ya. Nah, kayak gini. Oke, supaya lebih paham langsung aja praktek. Di halaman 26 dilihat dulu. Pada kotak dialog borders and shading terdapat 3 tab. Yang mana Pak? Ini. Di menu home ya, di menu home. Di grup paragraf, perhatikan di grup paragraf, klik icon yang seperti ini nih. Nah, biasanya munculnya ikonnya putus-putus kotak seperti ini, seperti bingkai ya. Itu diklik aja di sini. Lalu klik arah panahnya, pilih paling bawah border and shading. Pak, kok yang muncul yang ini Pak? Nih, misalkan muncul ini, ya klik aja arah panahnya ya. Klik aja. Lalu pilih border and shading, diklik aja. Di bagian border ya, kotak dialog border and shading, di sini ada 3 tab, ada borders, ada page border ya. Lalu ada shading, ada borders, ada tab borders, ada page border, lalu ada shading. Di situ dijelaskan border untuk menentukan letak border teks atau paragraf ya. Lalu page border untuk menentukan border halaman. Lalu ada shading untuk menentukan warna latar belakang dari teks atau paragraf yang dipilih ya. Oke, kayak gitu. Jadi border secara singkat untuk membuat bingkai ya, untuk membuat bingkai. Oke, silahkan dibaca-baca aja. Di tab border ini ada non, ada box, ada shadow, ada 3D, ada custom. Non ini digunakan untuk tidak memberikan border atau bingkai ya. Lalu ada box ini untuk memberikan border sekeliling nih, misalkan kayak gini tuh. Dia akan memberikan sekelilingnya ya. Ada shadow untuk memberikan bayangan ya, memberikan border and bayangan. Nah, itu digaris bawahi.
ada 3D untuk memberikan 3 dimensi, lalu ada custom ya. Berikutnya style di sini, stylenya garisnya bisa putus-putus tuh, putus-putus ya. Bisa strip atau bisa seperti ini nih. Nah, kayak gini. Kita pakai yang putus-putus aja atau yang ini nggak apa-apa nih. Nah, lalu ada color memberikan warna ya, misalkan warna ungu, lalu ada width ini untuk ketebalan garis ya, misalkan garisnya mau tebal kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi di sini untuk border, untuk menentukan letak border pada teks ya, pada teks, misalkan yang ini. Jadi kita akan memberikan bingkai pada teksnya aja. Itu border, oke. Setelah kita atur, kita klik OK. Nah, kayak gini. Jadi teksnya ini, paragrafnya ini diberi bingkai menggunakan borders ya. Lalu berikutnya ada page border. Nah, kalau page border ini ya bedanya, kalau border itu pada teksnya, kalau page border itu pada halamannya ya. Halaman itu yang mana Pak nih? Halaman nih, kertas ini halaman nih ya. Jadi kalau border digunakan untuk memberikan bingkai pada teks, kalau page border digunakan untuk memberikan bingkai pada halaman. Kita pilih aja ya, misalkan box. Nah, garisnya putus-putus gini. Oke, Bapak naikkan lebarnya ya atau tebalnya. Oke, lalu pilih colornya misalkan warna merah. Oke, kita kasih art juga. Art ini digunakan untuk memberikan seni ya, misalkan. Kita klik, nah ada gambar apel, ada gambar buah-buahan, pohon, dan lain sebagainya. Oke, kita klik aja. Kalau sudah klik OK. Nah, kayak gini. Jadi tadi ya, page border digunakan untuk memberikan bingkai pada halaman ya. Tuh, jadi halamannya ada page bordernya. Tuh, ada bingkainya maksud Bapak ya. Berikutnya tab shading terakhir ya. Terakhir ini materi terakhir, tab shading. Pilih border and shading. Nah, tab shading ini diberikan atau digunakan untuk memberikan warna pada teks ya, warna pada teks. Contohnya gimana Pak? Contohnya ya, contohnya kita pilih, Bapak ulangi ya, kita blok dulu teksnya. Klik lagi, border and shading, pilih yang shading. Nah, di shading ini Bapak misalkan pilih warna biru ya, pilih warna biru, lalu ini solid color aja ya. Pelangi clear aja. Pilih warna biru ya. Kalau sudah di sini nanti ya di belakang teksnya akan ada warnanya atau bayangannya. Contohnya gimana Pak? Contohnya gini, kita klik OK. Oke, kayak gini ya. Jadi di belakang teksnya itu ada bayangan ya, ada bayangan berwarna biru, itu menggunakan tab shading ya, shading. Oke, ini tab shading yang ini. Nah, mau ganti warna merah boleh. Oke, kayak gitu ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi untuk memberikan di belakang teks juga bisa, untuk memberikan halaman juga bisa ya. Oke, misalkan gini. Kita blok lagi. Pilih border and shading. Nah, pilih shading. Misalkan warna hijau. Nah, kita klik OK. Nah, warna di belakang teksnya akan berwarna hijau. Oke, seperti itu. Oke, jadi untuk materi hari ini ya cukup sekian. Bisa dibaca-baca adik-adik ya. Materinya sudah habis. Minggu depan kita ada penilaian harian. Ada di bab 1 dan bab 2 untuk penilaian tengah semester nanti ya. Oke, kalau kurang mengerti bisa diulangi aja videonya dari awal. Semoga bermanfaat. Bapak ucapkan terima kasih. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.